Mungkin kalau ditanya bagaimana melihat seorang kader PDIP begitu erat kaitannya sampai dalam-dalamnya itu adalah senafas dengan PDIP, warna merah bajunya kah? Tapi kita tahu bahwa dalam hati siapa yang tahu. Karena kalau baju merah mungkin saya bisa dianalogikan untuk itu. Tapi kan kita nggak tahu dalam hati seseorang. Itu yang mungkin akan saya tanyakan di Apa Kabar Indonesia Malam. Kira-kira momen pertemuan antara kader-kader PDIP bersama dengan Prabowo Subianto. Apakah hanya silaturahmi biasa saja atau ada arti di baliknya? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Di studio TV One ini sudah hadir narasumber saya, pengamat komunikasi politik kita, Bang Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Assalamualaikum. Ini pakai baju merah, tapi bukan kader PDIP. Iya. Bang Noel di sini sudah bersama saya di sini. Selamat malam, Bang. Ini bukan pindah lagi ya? Bukan. Enggak, siapa tahu lah ini. Kita nggak tahu nih kenapa pilih warna merah ya. Oke, baik. Saya juga telah tersambung ini jauh-jauh dari NTT, meluangkan waktu di Apa Kabar Indonesia Malam. Luar biasa, terima kasih Bang Andreas Parera. Ini sayang sekali ya, harusnya kita bersama dengan Bang Noel, Bang Ege di sini. Selamat malam, Bang Andreas. Malam Bang Andre. Selamat malam, salam dari Ende Flores. Selamat malam Senior. Bang Andreas, kalaulah saat ini publik sedang menyoroti kader-kader PDIP sesuai dengan judul saya pakai tanda kutip karena saya takut ini tendensius. Ini masih dipertanyakan. Balelokah dengan bertemu dengan Prabowo Subianto? Padahal sebelumnya Effendi Simbolon kan sudah sempat ditegur. Kemerahan kader-kader PDIP ini dipertanyakan, kok berulang kali ya bertemu dengan baca pres partai lain? Mungkin Bang Andreas boleh dijawab. Ya, kader-kader paling tidak yang dua terakhir ya, terakhir Pak Budiman Sujatmiko. Kalau Bung Effendi Simbolon kan sudah diklarifikasi gitu, dan beliau juga sudah dipanggil dan kemudian membuat statement bahwa ya beliau tetap mendukung Pak Ganjar, jadi itu urusan selesai gitu. Yang berkaitan dengan Mas Budiman Sujatmiko yang terakhir, juga secara organisasional DPP akan memanggil mungkin setelah masa sidang, masa reses ini atau masa sidang berikut, karena banyak teman-teman masih di daerah. Nah, tapi saya kenal Mas Budiman cukup lama, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, dan beliau ketika bergabung dengan PDI Perjuangan juga kami banyak atau sering berdiskusi, sering bercerita. Jadi banyak hal yang kita sering obrolkan. Memang akhir-akhir ini jarang ketemu dengan Budiman, sehingga saya sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Budiman. Tapi yang saya tahu bahwa Budiman bukan politisi sembarangan, bukan politisi kemarin sore, bukan aktivis kemarin sore gitu. Sehingga pasti dia melakukan itu dengan kesadaran, dengan dengan sikap seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu ini perlu ada klarifikasi, dan dari Ketua Bidang Kehormatan DPP Bung Komarudin Tubun sudah menyampaikan bahwa DPP akan memanggil dan mengklarifikasi teman kita Budiman Sujatmiko ini. Oke, mungkin saya ke Bang Ege. Ini juga menarik ya bahasan Bang Andreas. Politisi senior juga di PDIP. Sudah tahu ini apa implikasi dari momen pertemuan ini. Tapi apakah ini memang sudah dikalkulasikan? Ya memang dukungan saya sudah ke Prabowo, atau mungkin ya enggak gitu, masih ranah abu-abu. Karena ada Noel di sini, saya imbangi dengan mengatakan dari teman-temannya Pak Andreas Parera sudah mengatakan tidak mengganggu solidnya mereka gitu ya. Tapi pada sisi lain, ini sudah saya pagar lebih dulu, baru saya katakan ini berbahaya karena 3 hal ya. Jadi tadi pagi saya sempat singgung, tapi karena malam tentu makin hangat kita. Yang pertama, ini dua orang ini tentu saja dua orang yang tidak sembarangan. Sudah disampaikan tadi oleh Andreas Parera ya. Budiman Sujatmiko, tokoh, aktivis ya. Kemudian banyak mengeluarkan gagasan-gagasan bagus lah intinya. Nah, yang kedua, ada narasi yang sama, yaitu mengenai kapal-kapal ini. Jadi Effendi Simbolon itu bicara tentang nahkoda, sementara Budiman Sujatmiko mengatakan kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah.
Dan bahkan dia tambahkan, saya berharap Pak Prabowo sehat, teruskan tugas, tunaikan tugas, dan saya ingin orang Indonesia layak untuk mendapatkan orang terbaik, salah satunya Pak Prabowo. Tidak akan, ini supaya jangan salah, tidak akan jauh pikiran orang dari ini tentang capres. Ya, artinya seorang Budiman Sujatmiko bisa mengantisipasi itu dalam apa yang dia sampaikan. Nah tentu yang ketiga yang saya sebut dengan bahayanya adalah, ini berulang loh Caca. Ya kan yang pertama itu ketemu dengan cara-cara yang hampir sama tapi dalam pertemuan keluarga besar Simbolon seluruh dunia ya atau ya, itu. dunia. Nah, lalu yang ini dengan cara datang kemudian ada jumpa persnya juga. Kalau jawabannya cuma normatif kan berarti hanya ingin mengatakan apa nanti? Ya sebetulnya dalam pertemuan saya juga kritik sama dengan Effendi Simbolon. Tapi yang ingin kita lihat selanjutnya adalah apakah ada pertemuan ketiga seperti ini? Mungkin tempatnya berbeda tapi caranya sama. Nah, kemudian di bawahnya itu ada dua teori. Teori A4A itu yaitu teori pindah kapal. Kebetulan sudah ngomong-ngomong soal kapal ini. Teori pindah kapal itu pernah terjadi pada zamannya Orde Baru. Sebelum jatuh ada 14 menteri yang pindah. Gitu. Bahkan ketika terjadi misalnya di Senat Amerika Serikat pada waktu itu tentang impeachment Clinton, mereka berhasil memindah kapalkan orang Republik untuk tidak misalnya melakukan impeachment terhadap Clinton. Jadi ada kemungkinan pindah itu. Nah bahkan yang paling mengkhawatirkan di atas itu adalah nanti kalau mau dikaji, jangan-jangan ada kesempatan menunggu viktimisasi. Jadi artinya dipanggil, diadili, terus malah akan mendapatkan dampak yang lebih besar kalau dikeluarkan. Baik. Tapi saya tentu nggak akan sampai ke sana karena ini baru 2. Dan tadi sudah ada jawaban dari Ganjar yang mengatakan tidak mengganggu karena kami solid, sementara Kamarudin Watubun, Bang Kamarudin Watubun akan melakukan pemanggilan, kurang lebih gitu. Oke, coba kita netral dulu ya, membela elit-elit PDIP yang bertemu. Sudah tahu ini kader partai lain, Pak Prabowo berkali-kali bertemu, padahal sebelumnya ini Bang Effendi sempat ditegur. Apa jangan-jangan Pak Prabowo ini yang kemudian memancing, ajak ketemuan, atau bagaimana dari Prabowo mania? Enggak, kalau Pak Prabowo dari dulu nggak terlalu cawe-cawe soal gini-ginian lah ya. Beliau senang aja ketika ada orang yang menyampaikan pandangannya, menyampaikan pendapatnya secara objektif. Kayak sebelumnya Pak Effendi Simbolon menyampaikan secara jujur, secara objektif. Saya melihat bahwa Pak Prabowo layak. Nah kemudian ada kedua kali peristiwa ini terjadi lagi di Budiman. Budiman ini kan teman seangkatan saya, 98. Dia menyampaikan, ya Pak Prabowo kita ini pernah berseberangan saat Orde Baru. Dia sampaikan, dia ulas semua itu. Yang akhirnya ada pada titik jenuh katanya. Kita tidak lagi bisa bicara tentang masa lalu. Ayo kita bicara tentang masa depan. Ini ada perahu besar yang diselamatkan Indonesia ini. Apalagi Pak Prabowo sangat menghormati ya sikap Budiman dan begitu juga Budiman. Karena ini kan dulu head to head kita nih. Kita aktif 98 head to headnya tuh benar-benar lah dengan tentara atau junta militer saat itu Orde Baru. Dan hari ini penyampaian Budiman itu luar biasa. Bapak beradaptasi dengan demokrasi. Kita selamatkan demokrasi. Selamatkan perahu besar, kapal besar ini Indonesia. Apalagi Pak Prabowo ini punya latar belakang militer dan intelijen. Dan harus juga didampingi oleh aktivis. Gitu loh. Artinya apa yang disampaikan Budiman Sujatmiko, ya sudah Pak, ke depan nanti kita bicara tentang rekonsiliasi lah. Gitu loh, kayak kira-kira kayak begitulah Cak. Jadi saya rasa model-model kayak Budiman ini itu akan ada lagi nanti, gitu loh. Akan banyak lagi. Sebentar, maksudnya kader lain di PDIP ada yang dukung Pak Prabowo? Iya. Waduh, Bang Andreas, ada spill dari Bang Noel di sini. Ada banyak kader PDIP sebenarnya hatinya sudah kepada Pak Prabowo. Bahaya ini, sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam.